Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Khalil Rahman dari kelompok 1 akan menjelaskan bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky normal form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Chomsky normal form atau CNF dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi, useless, unit, dan kosong. Syarat konversi CFG ke CNF: 1. Tidak memiliki produksi useless. 2. Tidak memiliki produksi unit. 3. Tidak memiliki produksi atau kosong. Bentuk normal Chomsky. Aturan produksi CNF. 1. Ruas kanannya tepat berupa sebuah simbol terminal atau dua variabel. 2. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan pergantian, dan juga terdapat lebih dari dua simbol variabel, harus dilakukan perubahan. Aturan produksi A ke B. Contoh: A BC, A B, B ke A, C ke B, A 1D. A yang dijelaskan satu non terminal, B yang dijelaskan satu terminal atau dua non terminal. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Prada. Melanjutkan presentasi kami, yaitu 2. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah secara umum terdiri dari yaitu: biarkan aturan produksi yang telah dalam bentuk CNF. Lakukan pergantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar dari 1. Lakukan pergantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih besar dari 2 simbol variabel. Pergantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan pergantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Dan setelah itu, langkah-langkah pembentukan normal Chomsky. Di awal kita lihat sudah ada CFG yang sudah disederhanakan. Kemudian CFG yang sudah disederhanakan ini ada 3 langkah, sebenarnya 3 proses. Yang pertama, jika sudah ada aturan CNF, maka dibiarkan saja. Kemudian penggantian simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan lebih besar dari 1. Kemudian pergantian aturan produksi dengan simbol variabel lebih besar dari 2. Nah, proses pergantian ini nantinya pasti membuat variabel baru dan aturan produksi baru, dan menghasilkan variabel baru dan aturan produksi baru. Setelah dilakukan variabel baru dan aturan produksi baru, maka digabungkan dengan aturan produksi yang sudah menjadi bentuk CNF tadi, maka akan memperoleh bentuk normal Chomsky yang seutuhnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Erwin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Syah, NIM 19081032 Prodi TI. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Yaitu Ade Prada Hutosoin. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal pembentukan bentuk normal Chomsky. Kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan aturan produksi CFG berikut. CFG ini adalah context free grammar atau bahasa bebas konteks yang telah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, diasumsikan telah disederhanakan. Ini soalnya ada yang pertama, S menurunkan B kecil A besar, atau A S menurunkan A kecil B besar. Nah,
Ini maksudnya bisa juga ditulis seperti ini. S menurunkan B kecil A besar, S menurunkan A kecil B besar. Nah, bisa ditulis seperti ini ya. Seperti itu. Bisa ditulis seperti ini ya. Itu sama aja artinya ini. S menurunkan B kecil A besar, atau simbol tegak ini atau dibaca dengan atau S menurunkan A kecil B besar. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, A menurunkan B kecil A besar atau A menurunkan A kecil S besar, atau A menurunkan A kecil. Nah, kemudian yang ketiga, B menurunkan A kecil B besar, atau B menurunkan B kecil S besar, atau B menurunkan B. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ada aturan produksi yang tidak memenuhi syarat CNF atau Chomsky normal form atau bentuk normal Chomsky? Nah, kemudian sekarang kita lihat untuk aturan produksi CNF-nya, di mana alfa menghasilkan beta. Nah, di mana alfanya yaitu sama dengan satu simbol non terminal atau hurufnya besar ya. Nah, betanya di mana satu simbol terminal atau yang hurufnya kecil hanya satu saja, atau dua simbol non terminal atau dua simbol huruf besar yang dilambangkan dengan huruf besar. Maksudnya dua simbol non terminal ini maksudnya dua non terminal itu dilambangkan dengan huruf besar, terminal itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, oke, gitu. Pertanyaannya, dari contoh soal ini, apakah ada yang tidak memenuhi syarat CNF? Kita lihat dari syarat aturan produksi CNF. Alfanya satu simbol non terminal. Nah, di sini alfanya sudah satu simbol non terminal ya, sudah memenuhi. Nah, sekarang kita lihat betanya. Betanya yaitu sama dengan satu simbol terminal atau dua simbol non terminal. Kita lihat S menurunkan BA. B ini simbol terminal, A ini simbol non terminal. Nah, jadi apakah sudah memenuhi syarat aturan produksi CNF? Tentu saja jawabannya tidak, karena B ini satu simbol terminal, A ini satu simbol non terminal. Jadi di sini betanya mengandung satu simbol terminal dan satu simbol non terminal. Apakah ada di sini aturannya satu simbol terminal dan satu simbol non terminal? Tentu tidak ya. Di sini hanya aturannya hanya boleh satu simbol non terminal, hanya boleh satu simbol non terminal, tidak ada boleh gabungannya, atau hanya boleh dua simbol non terminal, atau hanya boleh huruf besar saja di sini dua-duanya, tidak boleh ada yang huruf kecil. Begitu maksudnya. Nah, ini sudah tidak termasuk, begitu juga ini. Nah, kemudian nomor 2, alfa menurunkan A menurunkan B kecil A besar. Nah, apakah sudah memenuhi syarat ini? Jawabannya tentu tidak, karena di sini terdapat satu simbol terminal dan dua simbol non terminal. Untuk betanya syaratnya hanya boleh satu simbol terminal saja. Maksudnya tidak boleh dicampur
Kalau hanya satu simbol terminal saja, hanya boleh satu simbol terminal. A ini tidak ada. Nah, atau dua simbol terminal. Nah, jika di sini hanya AA saja, tidak ada B-nya, maka itu sudah memenuhi syarat karena dia dua simbol non terminal. Bukan berarti gabungan dari satu terminal dan dua non terminal ya, bukan berarti. Ini B kecil A besar ini gabungan dari satu terminal dan dua non terminal, sedangkan syaratnya hanya boleh satu terminal saja atau dua non terminal, tidak boleh digabungkan. Nah, ini tidak termasuk. Untuk A menurunkan AE sama seperti yang di atas, tidak termasuk. Nah, A menurunkan A kecil, apakah sudah termasuk syarat aturan produksi ini? Ya, jelas sudah termasuk ya, karena B itu sama dengan satu simbol terminal. Karena A ini simbol terminal hanya satu, A menurunkan A ini termasuk ke aturan produksi yang telah CNF. Jadi kita ambil A menurunkan A kecil ini, kita ambil yang telah CNF-nya. A menurunkan A kecil, kita ambil bentuk yang telah CNF-nya. Nah, yang kedua ini sama seperti A tadi, seperti di soal nomor 2 ini. A menurunkan B, sama bentuknya, B juga seperti itu. Kita ambil yang sudah dalam bentuk CNF-nya, sudah memenuhi syarat aturan produksi CNF-nya. Oke, nah pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum memenuhi aturan produksi CNF? Nah, itu ada caranya yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk contoh tadi ya, contoh soal tadi. Nah, aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky itu tadi ada A menurunkan A kecil, B menurunkan B kecil. Nah, untuk yang belum dalam bentuk normal Chomsky-nya, kita lakukan pergantian aturan produksi yang belum dilakukan, pergantian aturan produksi yang belum CNF. Nah, seperti ini. Untuk S menurunkan BA, ini belum memenuhi aturan produksi CNF, sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Kita ubah B kecil itu kita simbolkan dengan P1, sehingga di sini S menurunkan P1A. Kemudian yang kedua, S menurunkan AB, ini juga akan kita ubah menjadi S menurunkan A kecil, ini kita simbolkan dengan P2. Jadi S menurunkan P2B. Kemudian A menurunkan B kecil, A besar. Nah, kita ubah menjadi A menurunkan B, tadi kita simbolkan dengan P1AA. Jadi A menurunkan P1 ini sama dengan B, P1AA. Nah, kemudian AA ini bisa kita rubah lagi atau kita beri simbol dengan P3. AA ini kita simbol dengan P3, kita beri simbol P3, sehingga menjadi bentuk A menurunkan P1 P3. Nah,
Kemudian A menurunkan A kecil S besar. Nah, dapat diubah menjadi A menurunkan A kecil tadi kita simbolkan dengan P2. Di sini kita ubah A-nya menjadi P2 sehingga menjadi A menurunkan P2S. Kemudian untuk yang B menurunkan A kecil B besar B besar. Nah, A kecil tadi kita simbolkan dengan P2. Sehingga di sini B-nya menjadi B menurunkan P2 BB. BB ini belum kita ubah. Sehingga BB ini bisa juga kita simbolkan dengan P4. Sehingga bentuk B ini berubah lagi menjadi B menurunkan P2 dan P4. P4 ini sama dengan BB. Nah, kemudian untuk yang B menurunkan BS, BS ini dapat kita ubah menjadi B tadi kita simbolkan dengan P1 ya. Sekarang kita ubah B-nya menjadi P1S. Jadi BS ini B menurunkan BS ini dapat diubah menjadi B menurunkan P1S. Nah, sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel yang baru. Nah, P1 itu menurunkan B, P2 itu menurunkan A, P3 itu menurunkan A besar, P4 itu menurunkan B besar. Dari sini tadi sudah dari kita lakukan pergantian tadi, maka kita dapat simbol yang baru. Nah, kemudian langkah selanjutnya hasil konversi dari aturan produksi Chomsky yang telah kita ubah tadi, mana A menurunkan A, ini yang sudah memenuhi syarat Chomsky. Ini yang telah memenuhi syarat aturan produksi Chomsky. A menurunkan A yang pertama tadi, A menurunkan B, kemudian S menurunkan P1, P1A, kemudian S menurunkan P2B, kemudian A menurunkan P1 P3, A menurunkan P2S, B menurunkan P2 P4, B menurunkan P1S, P1 menurunkan B, P2 menurunkan A, P3 menurunkan A besar, P4 menurunkan B besar. Ini kita ambil dari sini tadi. Dari sini dan yang ini kita ambil S menurunkan yang ininya. Kita ambil yang sudah dilakukan pergantiannya. S kita ambil yang ini. S menurunkan P1 kita ambil, S menurunkan P1A kita ambil, S menurunkan P2A kita ambil, P2B kita ambil, A menurunkan P1 P3 kita ambil, A menurunkan P2S kita ambil, B menurunkan P2 P4 kita ambil, B menurunkan P1 P2 kita ambil, dan yang ini kita ambil, sehingga dapatlah bentuknya seperti ini. Kita dapat bentuk seperti ini. Nah, kemudian kalau mau kita sederhanakan lagi, bentuknya, nah, P1 itu kita simbolkan dengan P, P2 kita simbolkan dengan Q, P3 kita simbolkan dengan R, P4 kita simbolkan dengan T, sehingga kita dapat bentuk baru. Bukan bentuk baru ya, bentuk yang telah kita ubah lagi. A menurunkan A tetap. Nah, S menurunkan PA. Mengapa di sini P? Karena P1 tadi kita simbolkan dengan P, maka P1 ini kita ubah dengan P. Kemudian S menurunkan P2B. P2 tadi kita ubah dengan Q, ke di sini S menurunkan QB.
A menurunkan P1, P3. P1 tadi kita simbolkan dengan P, dan P3 kita simbolkan dengan R. Jadi di sini A menurunkan P dan R. Kemudian A menurunkan P2S. Nah, P2 kita simbolkan dengan Q, maka di sini kita ganti dengan Q P2-nya sehingga menjadi A menurunkan QS. Kemudian untuk B menurunkan P2, P4. Nah, P2 kita simbolkan dengan Q, P4 kita simbolkan dengan T. Sehingga P2, P4 ini kita ganti B menurunkan QT. Q ini menggantikan P2, P2 kita simbolkan dengan Q. Nah, P4 itu kita simbolkan dengan T. P4 ini kita simbolkan dengan T sehingga menjadi B menurunkan QT. Kemudian untuk B menurunkan P1S. P1 ini kita rubah ke P sehingga menjadi B menurunkan PS. P1 menurunkan B. P1 kita rubah menjadi P sehingga menjadi P menurunkan B. Yang kedua, P2 menurunkan A. P2 kita simbolkan dengan Q. Nah, sehingga kita ubah P2 menjadi Q sehingga di sini menjadi Q menurunkan A. Untuk P3 menurunkan AA, P3 kita ubah menjadi R, karena di sini kita simbolkan P3 itu sama dengan R, maka di sini bentuknya menjadi R menurunkan AA. P4 kita ubah P4 menurunkan BB, P4 kita simbolkan dengan T, maka di sini bentuknya berubah menjadi T menurunkan BB. Nah, ini ada daftar referensi. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bisa teman-teman pahami, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.